Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu jamaah salat zuhur yang saya hormati, alhamdulillah siang ini kita bisa hadir di masjid untuk salat zuhur berjamaah. Semoga ibadah kita, salat kita, amal-amal ibadah kita lainnya jadi amal saleh dan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, kita akan meneruskan membaca kitab Syu'abul Iman yang hari ini akan kita baca cabang iman yang ke-51, Al-Hadi wal Khamsun min Syu'abil Iman, yaitu al-hukmu bainan nasi bil adli, menetapkan hukum di antara manusia dengan adil. Saya kira sudah menjadi maklum kita semuanya, pengertian kita semuanya, yang namanya adil itu wad'u syai'in fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan sesuatu secara proporsional, itu adil. Lawannya adalah tidak adil, tentu wad'u syai'in bi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kalau seorang yang melakukan kesalahan dan menurut aturan perundangan serta hududillah itu hanya cukup dipenjara 1 bulan, maka ketika seorang hakim memutus hukumannya 1 bulan itu namanya adil. Tetapi sebaliknya, kalau orang yang mencuri sesuatu mestinya hanya 1 bulan hukumannya tetapi dihukum 2 tahun, itu namanya tidak adil. Begitu juga dalam hal-hal yang lain. Menetapkan hukum itu harus adil karena memang masyarakat, karena memang manusia sangat membutuhkan keadilan dari hukum yang ditetapkan di suatu negara. Saking sulitnya menjadi hakim yang adil, maka sampai ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa kata Rasulullah, qadhi itu seorang yang menetapkan putusan, yaitu hakim itu ada 3. 2 itu ahlun nar, hanya 1 yang ahlul jannah. Tentu ini bukan ketentuan perhitungan secara matematis ya, tidak selalu begitu, tetapi ketika ada orang yang punya sifat 2 seperti kriteria Rasulullah, maka dia adalah ahlun nar. Dan sebaliknya, ketika ia melakukan tugasnya sebagai hakim dalam menetapkan putusannya seperti yang disebutkan Rasulullah sebagai putusan yang ahlul jannah, maka ia adalah ahlul jannah. Siapakah hakim yang ahlul jannah? Hakim yang ahlul jannah adalah orang yang pertama punya kapabilitas, punya kemampuan, punya kompetensi, punya ilmunya untuk jadi hakim, dan kemudian dia menetapkan segala keputusan, segala putusan ketika atau dalam tugas dia sebagai hakim itu sesuai yang ia fahami, sesuai yang ia yakini sebagai putusan yang benar dan berdasar pada aturan perundangan serta hududillah yang ia fahami itu yang ahlul jannah. Tetapi 2 lainnya, kata Rasul, adalah ahlun nar, tidak pantas masuk surga, yaitu pertama, seorang hakim yang tidak punya kapabilitas, tidak punya kemampuan, tidak punya ilmu untuk jadi hakim, termasuk dia tidak memahami aturan perundangan, dan kemudian dia menetapkan putusan tanpa kebenaran, tentunya karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya. Dia ahlun nar, kata Rasul. Dan yang kedua, yang ahlun nar adalah orang yang punya kemampuan, punya ilmu dia, dan dia faham aturan perundangan, tetapi ia memutuskan sesuatu putusan tidak sesuai dengan apa yang ia fahami,
karena kepentingan-kepentingan tertentu, karena motif-motif tertentu, atau karena tekanan-tekanan dari pihak tertentu. Makanya orang yang punya kapabilitas, dia punya ilmu dan dia memang pantas jadi seorang hakim, tetapi kemudian dia mendustai kebenaran yang mestinya ia pegangi, maka dia ahlun nar, kata Rasulullah SAW. Karena itulah Allah memerintahkan dalam beberapa firman-Nya, salah satunya adalah firman Allah di surat An-Nisa ayat 58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah. Menjadi hakim itu amanah, menjadi hakim itu kepercayaan, tidak hanya dari pejabat yang berwenang, tidak hanya dari rakyat, tapi sesungguhnya adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunaikanlah amanah itu ila ahliha, kepada ahlinya, kepada orang atau masyarakat atau siapapun yang memang butuh keadilan. Wa idza hakamtum, dan apabila kalian menetapkan hukuman, maka tetapkanlah hukuman itu secara adil. Allah langsung memerintahkan para hakim itu, para al-qadhi itu, untuk hati-hati betul, karena keadilan adalah hak setiap rakyat, setiap masyarakat yang ia putuskan dengan putusan hakimnya itu. Sehingga siapapun kita, ketika kita punya kewenangan, punya amanah untuk menjadi bagian dalam penetapan hukum, mestilah kita menetapkannya sebaik mungkin dan karena berdasarkan kepada pengetahuan kita dengan ilmu kita. Beberapa ayat yang lain juga memerintahkan pada kita semuanya untuk menjadi hakim yang adil. Misalnya dalam firman Allah surat An-Nisa masih 105, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la takul lil khainina khasima. Dan janganlah kalian membela orang yang salah untuk dianggap benar. Siapapun yang terlibat dalam putusan hakim, putusan pengadilan yang sesungguhnya dia tidak benar, yang sesungguhnya dia mestinya salah, tetapi kemudian dengan segala cara itu dia lakukan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, itu termasuk hal yang Allah secara langsung melarangnya. Wala taqul lil khainina khasima, jangan kalian membela orang yang semestinya salah untuk menjadi benar, tentu karena kepentingan-kepentingan dan motif tertentu, termasuk kepentingan komersial, termasuk keuntungan finansial. Mungkin terkait dengan ini tidak hanya para hakim, tidak hanya para jaksa, tetapi juga para pembela hukum itu. Ketika seorang membela siapapun yang dia bela, kemudian dia bisa melakukan penjungkir balikan kebenaran, yang semestinya benar jadi salah, yang semestinya salah dibenarkan, itu termasuk orang yang melanggar apa yang Allah larang. Wala takun lil khainina khasima itu. Dan ada satu hadis yang saya kira juga menjadi motivasi betapa pentingnya kita menegakkan keadilan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, la hasada illa fisnain, tidak boleh dengki, tidak boleh iri, kecuali iri kepada dua orang. Pertama adalah rajulun atahullah malan fasalata ala halakitihi fil haq. Yang pertama, boleh iri kepada orang yang kaya, diberikan oleh Allah anugerah kekayaan, tetapi kekayaannya habis untuk membela kebenaran. Itu siapapun kita boleh iri terhadap orang kaya dan kemudian kekayaannya dihabiskan untuk membela kebenaran. Yang kedua, warajulun atahullahu hikmah fahuwa yaqti biha wa yu'allimuha. Yang kedua adalah orang yang diberikan kepandaian,
kebijakan, dan kemudian dia menjadi orang yang diberikan amanah untuk memutus perkara, dan dia memutuskannya secara adil, dan dia pun mengajarkan pengetahuannya itu kepada yang lain. Hakim yang adil, orang yang bisa memutuskan perkara-perkara yang harus ia putus dengan adil, itu juga termasuk orang yang kita boleh iri. Sehingga orang yang punya ilmu, punya kebijakan, kemudian dia mempergunakan kebijakannya untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kebenaran, itu adalah juga orang yang perlu siapapun kita, kata Rasulullah, iri padanya, karena tentu dia adalah orang yang dijamin ahlul jannah. Para Bapak yang saya hormati, itulah beberapa hal yang perlu kami sampaikan tentang betapa menetapkan hukum dalam perkara-perkara apapun yang itu menjadi hajat umat, hajat masyarakat memperoleh keadilan, itu harus betul-betul dengan adil. Adil adalah menerapkan sesuatu, menetapkan sesuatu sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan proporsinya. Seorang yang kesalahannya kecil tentu adalah hukumannya tidak besar, dan sebaliknya kesalahan yang besar apapun dan siapapun dia harus diputus dengan hukuman yang besar sesuai dengan kesalahannya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa menegakkan keadilan di tugas manapun dalam kehidupan kita, dalam tugas-tugas dan amanah yang menjadi tugas kita semuanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.